Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini siapa yang tidak berangkat? Nil. Ibu absen dulu ya. Nil enggak berangkat, Bu. Pinkan Jessica, Mutia Cahaya Pertiwi, Bir. Rifa Nurul Fadila, Hadira. Aulia Renata, Hadir. Apriza Rista, Hadir. Rizky Mudiarano. Hadir. Hari ini hadir semua ya. Saran. Saya siap. Siap. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum kita belajar, kita nyanyi lagu nasional dahulu ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sekasa. Diberi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, yakni mengenai hewan dan tumbuhan, menyayangi hewan dan tumbuhan. Di pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang pesan dongeng dan unsur dongeng. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur dongeng yang kemudian menentukan karakteristik individu dalam dongeng dan karakter sifat individu dalam lingkungan sehari-hari sesuai pengamalan sila Pancasila. Sebelumnya ada yang tahu? Masih ingat apa itu dongeng? Adalah cerita khayal atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang dimana di dalamnya terdapat unsur pendidikan. Nah, ada yang tahu apa itu unsur-unsur dalam dongeng? Nah, unsur-unsur dalam dongeng itu ada beberapa. Yang pertama itu unsur latar. Ada yang tahu latar itu apa aja? Setting, penambahan, sama Latar suasana, benar. Selanjutnya yaitu ada yang tahu apa unsurnya? Unsur yang kedua adalah unsur amanat. Amanat itu adalah, ada yang tahu apa itu amanat? Amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Yang ketiga adalah tokoh. Ada yang tahu tokoh itu apa? Seseorang dalam dongeng. Selanjutnya, kegiatan kita adalah kita berdongeng. Kalian akan ibu bagikan naskah dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Dengan penokohan putri pertama adalah Lia, putri kedua Vinkan, bunga sedap malam. Siapa yang mau? saya Rifa, bunga anggrek. Ada yang mau? Mutia, bunga mawar biru. Ada yang mau? Rija. Nah, Ibu ada media pembelajaran yaitu namanya media pop-up. Ya, narator silakan dibaca. Dongeng bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain.
semangat. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana. Hai, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Ya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka menyukai bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengandung para kumbang datang. Tanpa dirimu taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat memanfaatkan untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu. Melati, aku minta maaf ya. Dan kalian teman-teman, sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, hai dongeng pertama. Ada yang tahu siapa saja tokoh dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati? Ya, Mutia. Putri pertama, putri kedua, bunga sedap malam, bunga anggrek, dan bunga mawar biru. Ya, benar. Tokohnya itu ada putri pertama, putri kedua, dan bunga anggrek, bunga sedap malam, dan bunga melati, bunga mawar biru. Selanjutnya ada yang tahu di manakah latar tempatnya? Istana. Ya, Rifa? Istana. Ya, latar tempatnya itu berada di istana. Lebih tepatnya itu di taman istana. Ada yang tahu apa amanat yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut? Kita tidak boleh berprasangka buruk. Ya, benar, kita tidak boleh berprasangka buruk. Kita harus saling memaafkan. Ada yang tahu? Kemudian ada yang tahu apa sifat dari tokoh-tokoh tersebut? Selanjutnya adalah kita menampilkan dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, Hati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai Wah, bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih di taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. bunga melati hanya pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga. Kalian teman-teman sekarang Pementasan dramanya sangat bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Masih semangat pada hari ini? Semangat. Biar tambah semangat, kita ice breaking dahulu ya. Ya. Kita ice breaking tepuk semangat. Ada yang tahu? ada. Ibu contohkan ya, tepuk semangat. 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 Yuk kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini sudah terlihat
banyak sekali karakteristik yang ada di sekitar kita seperti bunga mawar. Perbedaan karakter antara bunga mawar biru dengan bunga melati dan putri. Mereka semua berbeda karakteristiknya. Nah, untuk selanjutnya kita akan memahami karakteristik individu dalam kegiatan sehari-hari lewat video yang akan kita tontonkan. Menciptakan manusia dengan karakteristik yang beragam atau berbeda. Nah, dengan adanya keberagaman dalam diri manusia, tentunya akan membuat kita belajar pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, perbedaan dalam diri manusia itu bisa kita lihat dalam bentuk perbedaan fisik, hobi, agama, sifat, dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang keberagaman sifat dan sikap baik yang ada dalam diri setiap individu. Keluarga itu bisa jadi ada anggota keluarga yang memiliki sifat yang sama atau bahkan berbeda sesuai yaitu keberagaman sifat teman. Oke teman-teman, si Mas mau nanya nih, siapa di sini yang punya teman banyak? Nah, kira-kira antara sosok teman dengan teman yang lainnya itu memiliki sifat yang sama atau berbeda ya satu sama lain? Oke nih, misalkan di sini punya teman namanya Edo. Edo orangnya penyayang dan rajin. Sedangkan teman Miss Ina satu lagi Lani. Lani sifatnya itu suka menolong dan pemberani. Kira-kira Edo dan Lani ini punya sifat yang sama atau berbeda ya teman-teman? Betul. Menurut kalian gimana? Edo sama Rani mempunyai sifat yang sama atau tidak? Tidak. Kenapa? Berbeda. Karena Edo mempunyai sifat penyayang dan rajin, sedangkan Lani mempunyai sifat suka menolong dan pemberani. Ya, tepat sekali. Karena Edo mempunyai sifat yang rajin dan Rani mempunyai sifat yang suka menolong. Edo dan Lani memiliki sifat yang berbeda. Nah, adanya perbedaan sifat dalam lingkungan pertemanan itu teman-teman seharusnya membuat kita semakin erat pertemanannya, tidak saling bermusuhan, kita bisa saling menghargai dan menghormati antar teman, dan kita tidak boleh memilih teman walaupun teman kita memiliki sifat yang berbeda dengan kita. Yang ketiga yaitu keberagaman sifat di lingkungan tetangga atau masyarakat. Nah teman-teman, secara umum tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan tempat tinggal kita. Nah setiap tetangga pasti memiliki sifat yang berbeda-beda teman-teman. Ada tetangga yang perhatian, ada tetangga yang penyayang, ada tetangga yang dermawan, ada tetangga yang suka menolong. Setiap tetangga memiliki sifat yang berbeda-beda ya teman-teman. Tetangga merupakan saudara terdekat kita jika kita jauh dari keluarga. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk berbuat itu akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Nah, berikut adalah contoh. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai kuis. Nah, di sini kalian tebak apa sifat orang yang dipertanyakan, oke? Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, setiap pagi ayah memberikan makanan kepada ayamnya. Sifat ayah adalah Sikap baik. ya. Kita wajib membiasakan dan berlatih untuk selalu bersikap baik kepada siapapun, kepada keluarga, kepada teman, tetangga atau masyarakat lainnya. Karena dengan membiasakan bersikap baik itu akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Nah, berikut adalah contoh sikap baik. Teman-teman, tebak ya sifatnya apa? Nah, selanjutnya Ibu mempunyai kuis. Nah, di sini kalian tebak apa sifat orang yang dipertanyakan, oke? Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, setiap pagi ayah memberikan makanan kepada ayamnya. Sifat ayah adalah Sikap baik. ya, sifat ayah adalah sifat baik hati dan pemberi.
Ayah adalah baik hati dan penyayang. Penyayangnya kenapa? Karena ayah memberikan setiap hari makanannya kepada ayam. Nah, tebakan yang kedua, kuis yang kedua adalah Lani membantu teman yang terjatuh. Sifat Lani adalah Suka menolong. ya, tepat sekali. Sifat Lani adalah suka menolong atau seorang penolong. Selanjutnya kuis yang terakhir, yang ketiga. Jangan Edo lah. Priski selalu mengerjakan PR setelah pulang sekolah. Sifat Priski adalah rajin. Ya, tepat sekali. Sifat Priski adalah rajin. Perbedaan sifat dan karakteristik individu ini adalah pengamalan dari sila Pancasila. Ada yang tahu keberapa? Ya, pengamalan sila Pancasila yang kedua. Ada yang tahu bunyinya apa? Sila kedua. Karakteristik dan sifat individu yang berbeda-beda ini di setiap lingkungan merupakan pencerminan atau pengamalan Pancasila yang kedua yang berbunyi apa? Yang adil dan beradab. Nah, ada yang mau ditanyakan dalam pembelajaran hari ini? Enggak. Ibu rasa sudah paham semua ya? Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan soal evaluasi untuk kalian. Mohon dikerjakan ya. Oke. Dan yang sudah selesai silakan angkat tangan. Nah, Bu, saya sudah. Dan dikumpulkan. Yang sudah selesai, kita kumpulkan ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini adalah dongeng adalah suatu cerita yang khayalan atau yang tidak benar-benar terjadi yang bersifat menghibur di mana di dalamnya mengandung nilai kependidikan. Nah, unsur-unsur dalam dongeng itu ada yang pertama tokoh, yang kedua itu latar, yang ketiga adalah anak-anak, yang keempat itu tokohan. Nah, dan selanjutnya adalah sifat merupakan ciri khas dan pembeda dari sama lain. Di mana sifat merupakan ciri khas yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Bisa terjadi di lingkungan teman, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga. Namun, perbedaan sifat ini adalah pencerminan atau penerapan dari Pancasila sila yang kedua. Kehidupan sehari-hari hendaknya kita melakukan sifat yang baik. Lebih baik kita melakukan atau mencerminkan sifat yang baik hati. Yang baik seperti apa sifat? Sebaiknya kita ke dalam kehidupan sehari-hari membiasakan sifat yang baik-baik agar kehidupan kita juga baik. Nah, untuk pembelajaran esok kita akan belajar masih tentang dongeng. Nah, selanjutnya kita tutup hari ini dengan bacaan doa. Ada yang mau memimpin doa? Ya, jadi Mari kawan-kawan, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. sekian pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.